Nayan. Tapi ini dia partai hidup dan mati, menang lanjut. Kalah, ya sudahlah, Ya, pulang. Sonic dan Cavalry memang meriah ya. Tapi deg-degannya banyak juga nih. Geter dikit udah pasti kan. Geter dikit ini ngaruhnya banyak ini ya. Yes, dan seperti apa yang tadi udah disampaikan sama para panelis kita ya, terutama ada Bang Ihsan yang bilang draftnya sama kuat, cuman gimana caranya early game-nya akan bisa berjalan menjadi lebih condong ke siapa. Karena secara power clear ya sebenarnya kuat juga kan, ada Chow Parsha, sementara untuk dari Sentinel Emblemnya juga masih dengan menggunakan emblem support ya untuk Esmeralda. Seperti biasa, tapi ada tabrakan di tengah. Yep, cukup agresif seperti permainan dari Onyx. Dengan 3 player tadi mendadak ada di area mid pula ya. Mereka mencoba dorong pelan tapi mundur lagi. Ya, sangat masuk akal. Tapi Giboy, Oke. Namun sekarang JP agak mundur sedikit dengan sedikitnya HP di dalam tubuhnya. Tidak bisa memaksakan namun membuka celah terhadap Lava Golem tadi. Ini tipikal Keyboy banget ya, yang main screening, yang main agresif, apalagi Hilda di Dangerous Grass akan lebih menguntungkan. Ya, sementara sekarang coba lihat Keyboy mulai mencari teman baru, mencari tempat bermain baru. Tapi sepertinya masih belum berhasil dengan adanya bantuan dari JP. masuk akal tadi ya ketika Luminaire bilang semuanya di early game. Ya. Ada Hilda, ada Chow yang sama-sama bisa menguasai River. Dan ESP Lane yang bakal coba untuk jadi porosnya nanti untuk menjadi sumber daya pertolongan dari teamfight yang akan dilakukan oleh keduanya. Ya, terutama inisiator ya untuk bagaimana Mesmer ada di Alice juga. Tapi sementara itu Jet Kundo connect karena 2 orang tadi. ini sama-sama ngebiarin hero power sama-sama digunakan sama kedua belah jungler ya. Yep. Lancelot buat Karl TZ, Yisun Shin buat Kairi yang kita tarik ke belakang. Ini beberapa kali juga kena respect back. Cuman terlihat ya gimana rotasi yang cukup cepat juga dilakukan oleh kedua tim ini. Dan sekarang mereka semua mencoba untuk bisa baku hantam. Tapi terakhirnya JP masih berhasil selamat. Tapi first blood berhasil diamankan. Namun Kairi terpisah dari rekan-rekannya Kairi. Dan sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalaskan apapun itu. Dan benar saja Sunford. 2 untuk 1 plus turtle tadi yang diamankan oleh tim Liquid. Tapi gol mengarah ke Onyx. Harus ini menjadi keberadaan yang equal lagi ya. Trade-nya masih lumayan seimbang, tapi Onyx mereka kembali bermain cukup agresif dan lihat positioning tadi dari Sans. Ada di mana JP? Wah, ini JP-nya berjuang sendirian. JP-nya masih berusaha tapi Federal Strike langsung dikeluarkan. Kalzi mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang Lutfi masih menggocek-gocek dan juga dengan ada puncher begitu menyakitkan. Kalzi tidak bisa memaksakan lagi dan Keyboy tertangkap basah kali ini Keyboy. Maka tadi posisi dari tim Liquid mereka bebas pilih bisa dibilang. Mau Keyboy bisa, Lucky juga bisa tadi. Tergantung mereka memilih yang mana, tapi jarak di antara tim Liquid lebih dekat kepada Keyboy. Yang kita lihat juga Keyboy juga nggak ada flicker dengan no escape plan lagi untuk Keyboy-nya tadi barusan. Ya seenggaknya yang tumbang Romer lah ya. Masih oke. Masih coba untuk kembali lagi, terlihat bagaimana keduanya masih bermain sama-sama agresif. Dan The Karl TZ yang dari tadi juga yang udah mulai ditempelin sama Hildanya Keyboy, gak akan dibiarin. JP-nya kembali akan memberikan pressure balasan. Sementara itu, Federal Strike memang selalu gak segan-segan dibuka sama Sanji. Bukan cuma sekedar untuk ngezoning, tapi memang membantu juga untuk power clear-nya sehingga rotasi akan jauh lebih cepat. Yep. Cukup mereda lagi tempo permainan setelah tadi mungkin 2 menit awal yang sangat tinggi temponya. Dan Keyboy dipaksa untuk mundur dulu. Ya ini gantian ya di screening balik ya Keyboy-nya sama JP. Demi itu bisa mengamankan lini tengah. Cuma dari bottom lane. Ini pertikaian juga F8 kayaknya. Lama ya, sama-sama kuat soalnya. Oke, tapi yang kita bakal lihat pertikaiannya nanti di turtle berikutnya. Harusnya dari kedua belah EXP ini udah bisa join the fight nih, walaupun agak sedikit menyeberang kan. Dia agak harus nyebrang ke atas juga. Dan Keyboy masih mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari tim Liquid, begitupun JP. Tapi lihat bagaimana Skylar udah mulai ditabrak dan dicicil begitu kejinya oleh Oheb. Yep, cuman JP ini udah ada jiwa-jiwa kameramen ada tadi nih. Kenapa? Selamat terus ya? Selamat terus. Coba lihat dari tadi SPS sisa berapa, namun sekarang mereka mencoba untuk bisa memilih. Dan juga menghancurkan ke arah dari Oheb. Ohebnya down, 2 Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah kali ini Skylar bisa selamat, tapi mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin ketambahan. Karena sekarang dari Keyboy saat terakhir. Ada serangan dari Sunford, tapi itu pun tidak bisa membuat Sunford selamat. Poin kill bertambah lagi untuk Onyx. Oke, ini harusnya masih menjadi sedikit keuntungan buat Onyx ya. Mereka menutup Sunford yang bisa melakukan inisiasi juga untuk tim Liquid nantinya. Dan sekarang Turtle bakal coba untuk dipegang penuh oleh Onyx. Karena screening out yang dilakukan oleh Lutfi, lihat dari tadi. Sanji. What happened? Solo kill from Sanji. Peluang yang begitu besar tadi terbuka untuk bisa mendapatkan karena Turtle. Wow. Keteguhan Walaupun Turtle tetap terambil, tapi
Apa? Oh, JP? Oke. Gila sih. Balas-balasan poin kill. Sementara itu sekarang tidak sempat lagi mengeluarkan karena Federation Raiders sekarang. Wah, Sanford mengamuk. Ya, Gila. ini yang dipertanyakan sama Om Wawa ini, apakah gameplay Grand Final ternyata justru baku hantam ya, tidak ada yang pelan-pelan, hati-hati. Semuanya tabrak-tabrak aja yuk. Ya ini namanya adu mental mungkin ya. Di game pertama mereka coba untuk memastikan bahwa mental mereka kuat. Tapi Aduh, sakit banget. Sanji tidak tersentuh untuk kali ini ya. Wah, ini enak banget, Sanji tinggal nge-follow up aja kan dari belakang. Udah ada inisiasi juga dari Falling Star Moon tadi. Ya bermodalkan satu buah glowing one aja. Ternyata cukup ya untuk Sanji bisa menyumbangkan damage. Sementara ya Sans yang udah dapat landing transition, ya karena memang hero-nya bukan terlalu yang range ya. Jadi kayak gampang banget gitu loh untuk bisa ke reveal. Jadi glowing one-nya juga nggak terlalu jadi prio item. Sementara dengan tadi fight yang terjadi makin rugi sih harusnya Onyx karena ketinggalan 1500 apalagi. Oh, ternyata sih jebol. Oke, Wave Dragon-nya dikeluarkan sekarang. Keyboy sendirian, Keyboy. Keyboy tidak bisa menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah, ini komunikasi sih tim Liquid, mereka siap banget tapi Kairi. Yap, dan Sanford di arah belakang telah ada Elis. Arah perginya ditebak tapi mereka belum berpindah. Kaget sih ada tuh ya. Geter dikit. Geter dikit ada itu tadi dari depan mukanya Oh, ada Sanford. tapi Dikejar. Oke, hampir saja bisa mendapatkan ke arah Sanford. Tapi mundur kembali, namun sekarang coba no. lihat pergerakan dari JP. Hampir bisa mendapatkan ke Skylar, namun Falling Star Moon dikeluarkan juga. Ini kayak keduanya sama-sama mau ya, kesini mau, kesana Wah, mau, tapi sakit banget dari tadi. Sanji adalah salah satu orang yang bisa nge-burst banget. Mengatur sekarang dari Lutfi-nya. Satu ton of the winner masih gagal untuk bisa dieksekusi karena beberapa play, tapi JP untuk kali ini tidak bisa selamat lagi. Dan juga di tempat yang berbeda. Oh, ada serangan sepertinya dari Oheb yang mencoba untuk bisa menghasilkan damage yang begitu banyak. San hilang, walaupun memang tuker JP, tapi Carl TZ diam-diam dia dapetin turtle-nya dan ini ngeboost lagi gold yang sedang dipimpin oleh tim Liquid. Tapi dari awal mereka nggak nurunin tempo loh, mereka nggak mau kalah ego untuk bisa menguasain early game-nya. Oh no, Skylar. Oke, Skylar 4 player sekaligus agar dirinya sanggup. Namun mereka dalam bahaya. 4 player menginvasi Skylar. Ya, tapi ini nanti titik pertanyaan buat panelis ya. Ini tim Liquid sama Onyx timpang banget. Tim Liquid mainnya bareng-bareng. Onyx entah kenapa absen satu persatu. Setuju. Bahkan sekarang Kairi. Oke, Kairi sendirian yang kembali. Ada Kaltuzi. Akankah dirinya bisa selamat begitu sulit dan sekarang? Oh no! Dan sekarang Kairi kembali terculik. Bahkan mereka diabsenin satu persatu. Untungnya Lutfi masih bisa berpindah. Apa yang terjadi? Seakan-akan tim Liquid itu ada di mana-mana. Yap. Seakan-akan Onyx mau pergi kemanapun selalu bisa ada penangkalnya. Dan itu membuat dari Onyx gak bisa untuk kembangin permainan. Mereka kalah level, mereka kalah dari segi rotasi. Ini membuat dari Onyx makin terpuruk. Ya sebenarnya Onyx ada di mana-mana. Cuman bedanya apa? Di mana-mananya sendiri. Beda sama tim Liquid yang bertiga lah minimal. Tadi fight di bawah berempat. Bagus banget itu yang berempat di bawah tadi yang invasi Skylar itu loh. Mereka berempat, Carl TZ-nya dapat yang lain. Iya. Dapat turtle. Terus mereka ada lagi tuh tadi di situ tuh. Iya. Ini mungkin lagi ramai di netizen bilang ya, Yep tolong Yep, ini bukan lagi Yep. Onyx tolong Onyx, Please lah. semuanya, Please semua lah. aspek harus bersatu di sini. Sanji. Oke, karena sekarang Sanji dikejar, mau pindah. Berarti ini Onyx tolong Onyx nih ya? Onyx Tolong, tolong Onyx, tolong, Lanik. Tolong Lanik. Oh, berarti Tolong, Nick Nick. tolong Nick dan sekarang pertempuran kembali terpecah. Satya pun menghilang, kembali terculik tanpa begitu banyaknya perlawanan bisa diberikan oleh Onyx dan lagi-lagi satu persatu terculik. Lagi ya. Absen satu ya karena balik lagi tidak terlalu ada hero yang memang backliner gitu yang range-nya. Jadi mau nggak mau ya. Oke. Apa yang terlihat Lutfi menjadi satu santapan hangat lagi. Waduh. Jadi kalau bisa dibilang jadi cukup one-sided nih dari segala jenis perang yang dilakukan oleh teman-teman tim Liquid kepada Onyx. Ini jadi kelihatan celahnya banget gak sih Yo? Iya. Kayak apa yang jadi masalah dari Onyx gitu loh. Dan di sini jadi kelihatan lumayan terjawab gap-nya. Oh bukan lumayan lagi sih kalau Iya menurutku. maksudnya tim Liquid bisa digadang-gadang raja terakhir. Iya. Tapi mereka pun ada di lower bracket loh. Berarti Betul. mereka nggak yang bener-bener smooth, nggak terkalahkan. Wow. Onyx ID jadi sangat-sangat dalam bahaya. Mungkin kabar baiknya ini baru game pertama. Masih banyak waktu untuk reset. Best of 5. Best of 5 juga. Benar. Tapi ya, mereka harus nemuin jawaban sih gimana caranya untuk bisa menanggulangi Buset, sakit wah rotasi cepet bareng-bareng tim Liquid.
Apalagi dalam keadaan yang semakin bertambah lagi gold yang mereka pimpin, vision semakin luas. Siapa aja bisa dimakan sama JP. Yap, coba lihat tadi. Ada satu konvoy bersamaan antara Sunford dan juga OHEB. Namun di tempat berbeda, di JP menjadi korban, tapi Sunshine malah menjadi satu korban tambahan dan juga nilai tukar yang bisa diamankan langsung oleh pemain dari Liquid. Terus sekarang double kill berhasil diamankan pula oleh Kalzi. Menjadi keuntungan lagi untuk tim Liquid Filipina. Ya, kabar baiknya mungkin di late game untuk Onyx di tangan Lutfi bisa menjadi harapan tersendiri. Cuman ya Lordnya udah masuk ke arah bottom lane. Iya, ini masih Lord yang pertama. Menit Base 10. turretnya udah mau hancur. Yang dimana Holy Defense berarti tidak terlalu menolong nih untuk Onyx ID. Terutama ya secara crowd control ini gak ada single target lock dari Onyx juga untuk bisa menghentikan crowd TZ yang tidak tersentuh sama sekali. 4-0-4. Oke, mereka berusaha untuk bisa menyamakan dari poin kill, tapi begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Sanji. Coba lihat dari Fedora Strike yang memang memberikan backup begitu mengerikan. Siapapun yang mencoba untuk maju, siapapun yang menyerang tim Liquid habis. 6 assist dipegang sama Gokil. Sanji ya, Long ya, dan Aul ya. Gokil Sanji. Sanji nggak ada yang bisa nyentuh di belakang. Masih Federal Ice Strike cicilan, sisanya udah tinggal beres-beres. Lihat, sekalinya Suns buka IMU Feeder Ice Strike, digertak balik aja. Langsung cancel kan? Walaupun emang gak ada inisiasi. Hey! Wah, paling Starbun. Ya begitu baik tadi sepertinya dari OHEB. Tidak dilanjutkan. Wah, ini Onyx jujur terlihat buyar sih untuk di game kali ini. Apapun yang mereka lakukan terlihat serba salah semenjak dominasi yang dipegang sama tim Liquid dari awal. Adu agresif JP ternyata lebih on point karena dia bisa inisiasi. Sementara Hilda ya memang dia bisa nge-poke damage, dia bisa buka vision. Tapi dia gak bisa nangkep gitu loh. Wah, kalau ngomongin dari segi item juga udah ada Dominant Ice, dipegang ada Winter Crown pula di tangan Sunford. Semakin membuat dia akan lebih laju lagi di depan. Iya. Kalau ngomongin Carlizzy, udah full item bentar lagi. Ya, dan ternyata mengandalkan efek life band dari Onyx itu cuman ada di Sea Halberd dan Dominance ya. Mencari damage lagi dari mid lane-nya untuk adanya Lightning Truncheon. Ditambah juga dengan Bloodwing sampai Karl TZ masuk. Oke, Kaltuzi pede banget masuk sendirian. Itu kena ujung Phantom Execution, Pak. Iya, santai dia relax. Relax, tapi Kiboynya nggak relax ini. Langsung itu Romer loh di dalam rumput zonanya dia yuk. Iya loh, dan Masuk semasuk-masuk ke damage-nya. iya, dan segitu loh darahnya ya. Karena tadi udah kita bahas bahwa udah hampir full item dan langsung udah full item. Tadi Hunter Strike udah di tangan dari Carlizzy. Membuka celah untuk Lord berikutnya yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Oke. Sunfordnya akan semakin sustain juga ya, ditambah lagi dengan adanya satu buah Radiant Armor. Tapi Lord free untuk tim Liquid tanpa adanya upaya yang kontes bisa dilakukan oleh Onyx ID semenjak ya mereka lagi kewalahan. Gimana caranya mereka farming, lihat jungle semua di-invade. Minion juga ya terbatas banget untuk bisa menambahkan pundi-pundi dan mengejar ketertinggalannya. 10.000 perbedaan network di menit yang ke-13. Ini bakal menjadi sebuah masalah besar buat Onyx. Hey, Yap. Wah, Wens berhasil menendang dari karena satu player dan JP. Mission complete. Bahkan Fedora Strike tadi siap menyambut, tapi untuk sekarang Sunshine memberikan sebuah Fedora Strike tambahan. Waduh. Dan juga balasan. Namun Lutfi-nya tetap tidak sanggup menerima damage begitu masuk ke dalam tubuhnya. itu Lord belum datang loh. Udah diinisiasi sebegitu kejamnya dan bahkan dapetin 2 poin kill tim Liquid yo. iya ini kunci emang ketika satu serangan yang dilakukan oleh JP menghasilkan siapapun. Ini udah tadi komunikasi mungkin siapa aja bisa kita makan. Yap, ini dia 2 player yang hilang. Berarti mereka punya kesempatan ngedobrak dulu satu base star yang ada di bagian tengah dan satu base star yang ada di bagian atas. Beberapa player, 5 player, komplit banget. Siap untuk bisa menghujam habis karena pertahanan yang dimiliki oleh Onyx di game yang pertama. Karena sekarang ada Lord yang memang sudah siap masuk. Namun ada Yusuf Sin yang siap untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base utama yang mereka miliki dan di bagian atas. Base starnya dicoba untuk dihancurkan dan sudah berhasil langsung dilumpuhkan. Sementara sekarang Lutfi dan juga rekan-rekannya masih bertahan. Bertahan memang, tapi 3 base turretnya udah kebuka. Gimana caranya lagi mereka nantinya untuk bisa menanggulangi kalau misalkan ada Lord berikutnya dari tim Liquid? Itu dia masalah besarnya, tanda tanya besarnya bagaimana Onyx nanti bisa untuk defense. Oke, mungkin Suns bakal coba untuk ngambil Carvedor Ice Strike sebagai jaminan AOE. Tapi jangan lupakan Sunford yang sebenarnya menjadi tujuan utama bisa masuk ke belakang. Full immune. Itu bisa memancing siapapun, bahkan memancing dari stance-nya. Wah. Untuk melakukan Fedor Ice Strike yang bisa di cancel. Iya itu cancellation ya yang dicari. Tapi BOD buat Karl TZ
udah akan semakin menyakitkan lagi. Malefic Oke. Roar-nya juga udah selesai. Brute Force akan membuat dia semakin enak untuk in and out. Tuh. Sementara Luffy ditabrak kah? Sanford sendirian tadi mencoba untuk bisa mengejar, sementara sekarang Ludwig menjadi orang dari bagian belakang. Sansai pun menjadi korban kembali, ada satu lagi. Turn of Ruin yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kairi menjadi korban tambahan yang memang sudah diamankan pula oleh pemain dari Liquid. Dan mereka hanya menyisakan 2 player saja dengan satu web yang akan masuk lewat tengah. Apa yang akan terjadi? Begitu menyakitkan damage yang dimiliki oleh Kaltesi. Belum lagi dengan ada satu immortal yang dimiliki sekarang. Semakin aman lagi pergerakan yang web sudah masuk lagi di bagian atas. Dan sekarang pergerakan yang dilakukan oleh Kiboy berhasil untuk bisa nge-shutdown ke arah salah satu player. Tapi Kiboy harus merasakan akibatnya damage yang begitu menyakitkan dari Sanford. Tapi base-nya di